Shalom, damai di hati, Bapak Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Kusapa di saat ini, dan itu semua karena berkat anugerah Tuhan. Dan untuk itu, sebelum kita memulaikan program Kusapa kita di saat ini, kita akan membuka dengan doa, dan doa buka nantinya akan dibawakan oleh Bapak Claudio Taliwongso. Tetapi mari kita satu dalam doa kita berdoa. Puji syukur kami mau panjatkan ke hadapan-Mu ya Bapa atas segala kebaikan-Mu yang sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan kami. Bapa ya Tuhan, pada saat ini kami bersyukur karena pada saat ini Engkau masih memberikan kami waktu dan kesempatan untuk bisa ada. Bapa, saat ini kami akan memulaikan program Kusapa. Kiranya Engkau memberkati setiap kami yang ada, memberkati pemirsa yang ada di rumah, yang menonton lewat YouTube channel. Kiranya ya Tuhan, semuanya ini ya Tuhan bisa berkenan dan bisa menjadi berkat. Bapa ya Tuhan, memberkati juga ya Tuhan pembawa materi sebentar. Berikanlah hikmat kebijaksanaan ya Tuhan, agar semuanya bisa berjalan dengan baik dan benar, dan semuanya itu hanya untuk kemuliaan-Mu saja. Ampuni setiap salah dosa yang telah kami perbuat, yang telah melawan kehendak-Mu ya Bapa. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baiklah, saat ini kita akan membaca Alkitab yang akan menjadi materi kita pada saat ini. Pendalaman Alkitab yang akan dibacakan oleh saudara Joshua Liako. Pembacaan Alkitab kita terdapat dalam Kejadian 39 ayat 1 sampai 23. Dengan perikop Yusuf dari rumah Potifar hingga di penjara. Yusuf dibawa ke Mesir, lalu Potifar seorang Mesir, pembesar Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang membawa dia ke sana. Namun Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi orang berhasil. Ia tidak di rumah tuannya, orang Mesir itu. Tuannya melihat bahwa Tuhan menyertai dia dan bahwa apapun yang dikerjakannya, Tuhan membuatnya berhasil. Yusuf mendapatkan kemurahan tuannya dan menjadi pelayannya. Yusuf pun diberinya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya ke dalam tangan Yusuf. Sejak Yusuf diberikannya kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Ia menyerahkan segala miliknya ke dalam tangan Yusuf, dan dengan kehadiran Yusuf ia tidak perlu lagi memusingkan apapun kecuali makanannya sendiri. Yusuf itu gagah perawakannya dan tampan parasnya. Beberapa waktu berselang, istri tuannya terpikat melihat Yusuf. Lalu katanya, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, "Dengan kehadiranku, tuanku tidak perlu lagi memusingkan apapun yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya ke tanganku. Bahkan rumah ini ia tidak lebih besar daripadaku, dan tidak ada yang diserahkannya kepadaku kecuali engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatannya yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Walaupun perempuan itu merayu Yusuf hari demi hari, ia tidak mengindahkannya untuk tidur dengannya atau menemani dia. Pada suatu hari, Yusuf masuk ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya, sementara tidak seorang pun dari seisi rumah itu berada di rumah. Lalu perempuan itu memegang Yusuf dan menarik bajunya sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar.
Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkannya bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, ia berteriak memanggil seisi rumah. Katanya kepada mereka, "Lihat, ia membawa seorang Ibrani kepada kita, supaya orang ini mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku. Tetapi aku berteriak dengan suara keras. Ketika ia mendengar aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya kepadaku dan ia lari keluar. Perempuan itu lalu menaruh baju Yusuf di sisinya sampai tuannya pulang. Ia pun menyampaikan kepada Potifar cerita yang sama. Katanya, hamba orang Ibrani yang kau bawa kepada kita mendekati aku, hendak mempermainkan aku. Namun ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya lah bajunya padaku. Lalu ia lari keluar." Mendengar cerita yang disampaikan istrinya kepadanya, "Begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu." Bangkitlah amarah tuannya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dijebloskan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah ia dipenjarakan di sana. Namun Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya. Ia membuat Yusuf mendapatkan kemurahan dari kepala penjara itu. Kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apapun yang dikerjakannya Tuhan membuatnya berhasil. Demikian pembacaan Alkitab. Saat ini kita akan belajar bersama tentang pembacaan Alkitab yang sudah kita bacakan tadi. Saat ini telah hadir bersama-sama dengan kita Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Betania Telinting Kulu, yang kami sebut dengan penuh kasih, Ibu Pendeta Dr. Tresya Tombokan. Dan untuk kesempatan langsung saja kami berikan. Shalom. Kita memanjatkan syukur kepada Tuhan untuk edisi Kusapa hari ini yang dihadiri oleh Yusuf masa kini. Saya percaya bahwa kehadiran remaja dan pembina remaja kiranya akan membentuk kita menjadi pribadi seperti Yusuf yang takut akan Tuhan, disertai Tuhan, dan selalu berhasil. Pokok pembahasan kita adalah Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai 23. Kitab Kejadian adalah kitab pertama dalam Perjanjian Lama yang terdiri dari 39 kitab. Karena itu judul bahasa Ibrani untuk kitab Kejadian ini diambil dari kata pertama, yaitu Beresit, yang berarti pada mulanya. Dan nama Kejadian merupakan terjemahan dari bahasa Yunani yang berarti juga asal mula, sumber penciptaan atau awal dari sesuatu. Karena itu kitab Kejadian dikatakan merupakan kitab permulaan. Dalam kitab Kejadian kita dapat melihat tentang asal-usul dunia, kemudian umat manusia, dan juga secara khusus umat Israel. Tetapi juga dalam kitab Kejadian kita melihat siapa Allah dan bagaimana Allah bertindak, berkarya dalam kehidupan manusia sejak penciptaan dunia ini. Dan menurut sumber dikatakan kitab ini, yang juga adalah bagian dari 5 kitab, disebut kitab Musa, ditulis oleh Musa di sekitar tahun 1400 sampai 1250 sebelum Masehi.
Namun sejumlah ahli Alkitab juga melihat bahwa ternyata kitab Kejadian ini ditulis ulang jauh sesudah Musa hidup. Dikatakan itu di sekitar masa pembuangan Israel di Babel. Yang berikutnya kita masuk pada tema kita. Tema kita adalah Tuhan menyertai dan memberkati orang yang setia. Jadi kata atau kalimat tema ini adalah kalimat yang memberikan penguatan, peneguhan. Tuhan menyertai dan memberkati. Secara khusus mereka yang setia, terus-menerus setia, tidak hanya sesaat. Jadi Tuhan menyertai, dan penyertaan Tuhan itu adalah penyertaan yang tidak berkesudahan. Dan itu berlaku bagi orang yang percaya, yang setia kepada Tuhan. Secara khusus dalam pasal ini kita melihat bahwa ada hubungannya antara penyertaan Tuhan dan berkat yang dialami secara khusus oleh Yusuf. Berkat adalah pemberian Tuhan. Tuhan menyertai adalah Tuhan yang memberikan berkat. Jadi ini adalah satu hubungan yang sangat nyata. Karena Tuhan menyertai, maka apa yang dikerjakan atau segala sesuatu yang dikerjakan oleh Yusuf dibuat Tuhan berhasil. Karena itu ada 4 kali kita menemukan di sini kata Tuhan menyertai. Jadi jangan kita balikkan. Jadi yang sebenarnya adalah karena Tuhan menyertai, maka kita diberkati. Jadi berkat yang kita nikmati bukan semata-mata usaha kita, tetapi karena Tuhan, saya, saudara-saudara diberkati. Itu yang kita lihat belajar dari Yusuf. Yang berikutnya, cerita ini juga tidak lepas dari kisah sebelumnya. Kisah tentang Yusuf. Dan secara khusus dalam pasal 39 ini kita melihat bahwa penyertaan Tuhan berlaku bagi Yusuf di rumah Potifar. Dia dibuang di sumber kering oleh kakak-kakaknya. Dia dijual kepada pedagang Ismail, dan dia dibeli oleh Firaun, dan dia tinggal di rumah Firaun. Kita melihat bahwa Yusuf adalah sosok yang tekun, yang bekerja dengan sungguh-sungguh. Dan karena penyertaan Tuhan, maka apa yang ia kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Maka dikatakan selalu berhasil. Jadi tidak hanya misalnya hanya bagian ini yang berhasil, tetapi semua yang ia kerjakan selalu berhasil. Sekali lagi, dalam bahasa Ibrani kata berhasil adalah salah, yang juga berarti beruntung. Saya tadi mengingatkan dalam pemahaman teologis yang benar, Tuhan yang membuat berhasil segala sesuatu yang ia kerjakan. Itu dalam ayat 2, 3, 21 dan 23. Di rumah Potifar ini, karena dia melihat apa yang dilakukan oleh Yusuf karena penyertaan Tuhan, maka dia mendapatkan kasih dari tuannya. Kata kasih itu dalam bahasa Ibrani dikatakan ken. Potifar ini adalah kepala pengawal Raja Firaun, seorang pejabat, seorang ternama. Karena melihat bahwa Yusuf disertai oleh Tuhan, maka dia diberi kepercayaan untuk melayani Potifar dan memberi kuasa atas segala miliknya. Segala miliknya yang dimaksudkan di sini bahwa Yusuf bertanggung jawab
mengatur di rumah Firaun, termasuk di ladang atau tempat usaha Firaun. Karena itu minta maaf, bukan Firaun tetapi Potifar. Jadi Yusuf melayani Potifar dan diberi kuasa atas segala miliknya, baik di rumah atau di ladangnya, sehingga Potifar tidak lagi mengatur apapun. Dia tidak disibukkan lagi dengan urusan-urusan di rumah tangganya dan juga di ladangnya, karena itu semua di bawah tanggung jawab dari Yusuf. Yang ia atur adalah makanannya sendiri. Karena rupanya di zaman itu orang Mesir merasa bahwa ada satu perbedaan, ada satu kesenjangan antara orang Israel yang disebut orang Ibrani tidak boleh makan bersama-sama dengan orang Mesir. Dan karena Yusuf, sekali lagi, karena Yusuf, jadi Tuhan yang memberkati Yusuf, membuat dia berhasil, dan karena dia, Tuhan memberkati rumah orang Mesir. Rumah orang Mesir termasuk saya katakan ladangnya. Jadi berkat Tuhan ada atas segala milik Potifar, baik di rumah maupun di ladang. Yang berikutnya, penyertaan Tuhan. Jadi saya kembali atau saya melihat lagi dari sisi penyertaan Tuhan. Karena itu saya pindah pada bagian akhir dari bacaan ini. Saya sedikit melompat untuk melihat bahwa penyertaan Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Pertama saya menceritakan tentang penyertaan Tuhan di rumah Potifar, maka segala yang dilakukan oleh Yusuf diberkati, maka penyertaan Tuhan juga berlaku ketika Yusuf dimasukkan di penjara. Tempat yang pengap, tempat yang penuh dengan tahanan-tahanan raja. Di situ pun Yusuf mengalami penyertaan Tuhan. Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya. Dalam bahasa Ibrani dikatakan kasih setianya adalah kesed. Jadi penyertaan Tuhan melampaui ruang dan waktu kehidupan. Penyertaan Tuhan tidak hanya di rumah Potifar yang mewah dan megah, di rumah seorang pejabat pemerintah, tetapi penyertaan Tuhan juga dialami di tempat yang pengap, yang sesak, di mana mungkin pada waktu itu kaki atau tangan Yusuf dirantai. Tetapi yang luar biasa yang kita lihat adalah dimanapun Yusuf pergi dan berada, dia menjadi kesayangan tuannya, termasuk kepala penjara. Dia mendapatkan kepercayaan sehingga kepala penjara tidak lagi mencampuri segala yang telah dipercayakannya kepada Yusuf. Jadi Yusuf di rumah Potifar menjadi orang kepercayaan, tetapi juga di penjara dia menjadi orang kepercayaan kepala penjara. Karena itu dikatakan Yusuf menjadi kesayangan. Dalam bahasa Ibrani dikatakan ken. Mari kita lihat ada perbedaan. Saya tadi bicara bahasa Ibrani tentang kesed, kasih setia. Jangan orang pikir tentang kesed kaki di rumah. Kesed, kasih setia, berlaku sepanjang waktu, kapanpun, dimanapun. Tetapi ken, kesayangan, kasih manusia, hanya berlaku sesaat, tidak berlaku sepanjang waktu. Kasih setia Tuhan berlaku kekal selama-lamanya. Karena itu kita melihat bahwa Yusuf yang diberi kepercayaan kepala penjara, termasuk mengatur
mengurus segala pekerjaan di penjara dan diberi kepercayaan untuk mengatur semua tahanan yang ada. Sekarang kita melihat siapa Yusuf. Yusuf adalah anak Yakub. Kita pasti tahu bersama karena sejak kecil di sekolah minggu orang semua nyanyi Ruben, Simon, Levi, Yehuda dan Naftali, Gad, Aser, Isaskar, Sebulon, Yusuf, Benyamin, Dina. Jadi sebenarnya Yakub punya 13 anak. Tetapi yang disebut hanya 12. Kenapa Dina tidak disebut? Karena di zaman itu budaya patriarki menganggap bahwa laki-laki yang diutamakan. Jadi Yusuf adalah anak ke-11 dari istrinya Rachel. Minta maaf saya salah mencatat menulis Lea. Jadi anak ke-11 atau anak pertama dari istrinya Rachel. Dan Yusuf ini kalau kita membaca cerita sebelumnya, dia adalah kesayangan dari bapaknya Yakub. Karena itu dia diberikan baju yang indah. Dan saudara-saudaranya iri hati. Karena Yusuf lebih dikasihi dari saudara-saudara yang lain. Yang menarik dari Yusuf juga sering disebut tukang mimpi, karena dia menceritakan mimpinya kepada saudara-saudara tentang dikatakan tumpukan gandum dan bintang dan bulan, di mana dia dihormati oleh. Jadi gambaran tentang mimpi dari Yusuf. Jadi perjalanan Yusuf dalam kehidupannya, dia adalah seorang anak kesayangan, boleh dikatakan anak manja, kemudian dikatakan karena iri hati dari 10 kakaknya, karena adiknya bernama Benyamin, maka mereka melemparkan dia atau menaruh dia di sumur yang kering. Dan kemudian atas usul dari saudaranya, Yusuf dijual kepada Gang Ismail dan dibawa ke Mesir. Usianya masih remaja. Dia telah menjadi budak dan kira-kira sekitar 10 tahun dia tinggal di rumah Potifar. Dan mungkin sekitar 3 tahun dia tinggal di penjara. Dan pada usia 30 tahun dia telah menjadi orang kedua di bawah Raja Firaun. Jadi usia Yusuf ketika dibawa oleh pedagang Ismail ke Mesir adalah usia remaja. Perjalanan hidup yang sulit, tidak mudah, tidak gampang. Tetapi Yusuf mampu menunjukkan identitas, jati diri. Kemudian dikatakan bahwa dimanapun dia berada, dia diberkati dan disertai oleh Tuhan, sehingga dia menjadi orang kepercayaan dan melakukan tugasnya dengan sungguh-sungguh, tidak asal jadi. Jadi jangan berpikir bahwa karena kita disertai Tuhan, baking Joe, apa yang orang boleh baking. Tetapi betul-betul Yusuf menunjukkan kepada kita, walaupun dia misalnya anak kesayangan dalam rumah, tetapi ketika pergi ke negeri asing, dia betul-betul menjadi pribadi yang bertanggung jawab, yang melakukan pekerjaannya dengan baik. Siapa Yusuf? Yusuf adalah sosok yang berintegritas. Kalau dalam terjemahan baru edisi tahun 1974, yang ada pada saya adalah terjemahan baru edisi kedua tahun 2023. Dikatakan Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya,
Tetapi kalau dalam bacaan kita ini dikatakan Yusuf itu gagah perawakannya dan tampan parasnya. Manis sikapnya juga menunjukkan bahwa karakter, perilaku dari Yusuf betul-betul perilaku yang baik. Dan elok parasnya juga menggambarkan ketampanan dia. Tetapi Yusuf tidak hanya dari sisi tampan secara lahiriah, tetapi dia betul-betul menunjukkan integritasnya, tidak mudah terpengaruh, tidak mudah tergoda. Terutama dalam bacaan ini adalah godaan seksual. Dia tidak menyalahkan kepercayaan dari Potifar. Karena itu ketika istri Potifar berhari-hari, jadi bukan cuma satu hari, berhari-hari mengajak dia untuk tidur bersama dia. Kalau dalam perjanjian lama terjemahan baru tahun 74 dikatakan mengajak dia bersetubuh dengan dia. Apa yang Yusuf katakan? Bahwa Yusuf melihat hal itu sebagai kejahatan yang besar. Ia berdosa terhadap Allah. Karena itu ia tidak mau melakukannya. Ia tidak mau mengkhianati kepercayaan dari Potifar. Potifar telah memberikan segala tanggung jawab mengurus rumah dan ladangnya. Yang tidak ia urus adalah istrinya dan makanannya. Karena itu kalau demikian bahwa kita melihat ini pribadi Yusuf yang berkarakter. Dan ketika dia dirayu dikatakan dia lari. Karena dia memiliki prinsip yang terbaik. Tidak mau berselingkuh. Ia memiliki komitmen yang tegas. Tidak mau mencemarkan kekudusan kehidupan. Jadi saudara-saudara dalam bacaan ini juga mengingatkan kita bahwa dosa perzinahan adalah dosa yang besar. Jangan kita berpikir makanan kok sudah muka, sehingga akhirnya orang terbujuk oleh godaan-godaan seksual. Apapun dan bagaimanapun belajarlah dari Yusuf. Ada hal-hal yang harus dihadapi, misalnya ketika kita susah, ketika kita menghadapi fitnahan, kita harus hadapi. Tetapi ada hal-hal yang harus kita lakukan dengan lari. Seperti Yusuf, dia lari keluar. Dia tidak tinggal di situ. Dia tidak termakan godaan atau rayuan dari istri Potifar. Yang berikutnya adalah Yusuf siap menghadapi resiko. Dia dikatakan oleh istri Potifar, dia mengatakan bahwa dia adalah orang Ibrani. Dia dihina karena kewarganegaraannya. Karena di zaman itu orang Ibrani dilihat sebagai bangsa pengembara yang miskin. Kemudian dia difitnah dengan memutarbalikkan bahwa Yusuf yang mempermainkan istri Potifar, yang ingin melecehkan dia, yang ingin memperkosa dia. Karena itu Potifar marah dan menangkap serta memasukkan Yusuf ke penjara. Dan penjara ini adalah tempat tahanan-tahanan raja. Itu berarti bahwa penjara ini betul-betul dijaga dengan baik. Dan yang berikutnya adalah Yusuf, seorang pribadi yang mampu menghadapi perlakuan yang buruk. Yang berikutnya, saudara-saudara, Tuhan menyertai Yusuf. Saya katakan tadi, penyertaan Tuhan tidak dibatasi ruang dan waktu. Tuhan menyertai Yusuf di rumah Yakub. Tuhan menyertai Yusuf ketika dia ada di padang. Tuhan menyertai Yusuf ketika dia ada di tanah asing di Mesir. Tuhan menyertai Yusuf ketika dia ada di rumah Potifar dan di penjara.
di mana-mana karena penyertaan Tuhan. Maka Yusuf diberikan kepercayaan, apa yang diperbuatnya dibuat Tuhan berhasil. Dan yang berikutnya adalah karena penyertaan Tuhan dia selalu mendapatkan kemurahan hati. Dan penyertaan Tuhan kita lihat berlaku dari awal kehidupannya sampai akhir kehidupannya. Yang berikutnya, apa implikasi, apa pesan teologis, apa makna berita ini? Saya tadi katakan bersyukur sekali untuk perjumpaan kita saat ini dihadiri oleh remaja dan pembina remaja, dihadiri oleh pribadi-pribadi muda. Inginkah kita berhasil? Inginkah kita sukses? Inginkah kita mendapat kepercayaan? Belajarlah dari Yusuf. Yang pertama, mengingatkan kita bahwa setiap orang ingin hidupnya diberkati, ingin hidupnya sukses, ingin memperoleh harta, kedudukan atau jabatan. Jadilah seperti Yusuf yang tidak mau mengambil jalan pintas, jalan kenikmatan sesaat, tetapi menghancurkan hidup. Jadilah seperti Yusuf yang menang terhadap godaan. Ada yang mengatakan bahwa di zaman ini ada hal-hal yang membuat kita jatuh, baik laki-laki dan perempuan, harta, takhta, dan wanita. Jadi kalau wanita berarti pria. Jadi mari belajar dari Yusuf. Apapun dan bagaimanapun Yusuf menggambarkan kepada kita bahwa keberhasilan yang ia jalani menjadi orang asing, tetapi selanjutnya dikatakan menjadi orang kedua di kerajaan Mesir adalah sekali lagi penyertaan Tuhan, bukan karena usaha Yusuf semata. Yang berikutnya adalah pribadi Yusuf adalah gambaran bagaimana dia mampu bertindak tegas terhadap dosa, termasuk dosa seksual, sekalipun berada atau sekalipun beresiko di penjara. Tetapi ini juga mengingatkan bahwa penjara boleh membelenggu aktivitas kita, tetapi tidak boleh membelenggu iman kita, dan tidak pernah membelenggu kasih karunia Tuhan untuk dicurahkan kepada kita. Karena itu bagi anak muda termasuk bagi kita semua, jaga kekudusan hidup. 1 Korintus 3 ayat 16, tubuh kita adalah bait Allah. Jangan terjebak pada pergaulan bebas, tetapi jagalah juga kepercayaan dari orang-orang yang ada di sekitar kita, termasuk kepercayaan orang tua, kepercayaan atasan, kepercayaan rekan sekerja kita. Untuk bisa sukses, kita harus menikmati proses. Saya tadi menggambarkan suatu proses perjalanan hidup Yusuf tidak mudah. Namun satu hal memberikan kita penguatan, dimanapun dia berada, Tuhan menyertai dia. Proses panjang dan sulit, tetapi ujungnya adalah berkat. Melalui Yusuf, Allah menyelamatkan orang Israel, Yakub dan keluarganya. Yang berikutnya ada lagu yang terkenal tuh tentang 0102, atau ada lagu bahasa Manado, masa satu kadera torang tiga mau duduakan. Jadi lagu-lagu Manado ini siapa bicara syairnya seperti itu? Mungkin dalam tanda kutip, saya tidak mau menghakimi. Jadi dosa-dosa seksual juga sering
mempengaruhi situasi di sekitar kita. Karena itu bacaan ini mengingatkan jangan menggoda dan merusak rumah tangga orang lain. Ini hal yang harus kita bangun. Dan mari juga kita bertindak seperti Yusuf, katakan tidak terhadap perselingkuhan. Jangan karena ketampanan, karena elok parasnya, manis sikapnya, maka kita meninggalkan keluarga kita. Jangan karena jabatan, karena kedudukan kita menghalalkan segala cara. Tetapi juga kita dikatakan jangan merusak rumah tangga sendiri karena nafsu seksual, karena kebutuhan-kebutuhan biologis yang tidak terpuaskan. Saya katakan sekali lagi, Yusuf melihat itu sebagai kejahatan besar dan dosa terhadap Allah. Kemudian yang berikutnya, mari hargai kekudusan perkawinan. Di satu tempat saya pernah mendengar ada anak sekolah karena ingin HP baru dan seterusnya rela menjajakan dirinya, seolah-olah karena menawarkan dirinya demi memenuhi kebutuhan ekonomi. Jangan seperti itu. Yang berikutnya adalah hadapi godaan dan cobaan dengan pertolongan Tuhan. Yang berikutnya, jadilah seperti Yusuf. Kalau remaja berakar, bertumbuh dan berbuah bagi Kristus. Kalau Yusuf adalah beriman, berkarakter dan berhasil. Yusuf adalah sosok yang takut akan Tuhan. Dia takut berdosa terhadap Allah. Yusuf adalah sosok yang berkarakter. Dia menjaga hatinya, dia menjaga jati dirinya, dia menjaga integritas dan komitmen. Karena itu dimanapun dia berada, dia tetap bercahaya, sekalipun dalam kegelapan di penjara. Yang ketiga adalah Yusuf berhasil karena pekerjaan Tuhan. Tetapi bukan berarti Yusuf hanya menunggu. Dia tahu Tuhan akan membuat dia berhasil dan kerja setengah-setengah asal jadi atau kerja terpaksa. Tetapi Yusuf betul-betul karena penyertaan Tuhan, dia bekerja dengan maksimal, dia menghasilkan yang terbaik. Karena itu pribadi Yusuf juga menjadi contoh kepada kita, kepada anak-anak muda. Pekerjaan yang terbaik, jabatan dan kedudukan jangan karena koneksi, jangan karena relasi, tetapi yakinlah kalau kita bekerja sungguh-sungguh sesuai dengan firman Tuhan, apa yang kita lakukan dibuat Tuhan berhasil. Karena itu belajar dari Yusuf, jangan mudah tergoda untuk melakukan cara pintas menuju kesuksesan. Tetap rendah hati, siap menerima berbagai konsekuensi. Gambar saya, jadikanlah kegagalan kita itu sebagai anak tangga untuk sukses. Yang paling terakhir, tentu bagi orang tua melihat sosok Yusuf seperti ini, jadilah orang tua yang baik, yang betul-betul mempersiapkan anak-anaknya dengan baik, sehingga ketika anak-anak kita beranjak dewasa, mereka studi di luar daerah, di luar negeri, dimanapun mereka berada, maka pendidikan sejak dari kandungan, sejak di usia dini akan membentengi mereka untuk menjadi berkat dimanapun mereka berada. Iman mereka selalu bercahaya, mereka menjadi pribadi yang tidak mudah digoyahkan oleh apapun. Yang kedua adalah
Marilah juga kita sebagai orang tua, kita yakin dengan doa yang sungguh-sungguh akan membentengi dan melindungi anak-anak. Tetapi juga marilah orang tua untuk memahami bahwa berkat Tuhan yang Tuhan siapkan bagi anak-anak tidak hanya di rumah kita. Karena kadang-kadang orang tua takut dengan anak. Oh, kita mau keluar di luar daerah, mau bekerja di tempat ini dan tempat itu. Tetapi mari, berkat Tuhan, penyertaan Tuhan pasti teralami di mana saja. Berkat untuk anak kita tidak hanya Tuhan siapkan di rumah kita, tetapi seperti Yusuf dimanapun dia berada. Demikian Tuhan Yesus memberkati. Perkenalkan, nama saya Firon Ginsu dari kolom 17. Saya ingin bertanya kepada Ibu Pendeta. Menurut Ibu Pendeta, di zaman sekarang ini, terutama untuk anak-anak muda di masa sekarang ini, bagaimana cara anak muda dapat menjadi Yusuf-Yusuf masa sekarang ini, di mana dengan pergumulan, cobaan dan godaan yang sudah berbeda dengan Yusuf pada Yusuf yang sudah ada di Alkitab tadi, bagaimana cara anak-anak muda zaman sekarang ini dapat melewati cobaan-cobaan tersebut. Misal seperti anak-anak muda lebih memilih keluar dengan teman-temannya daripada beribadah, lebih memilih bermalas-malasan daripada beribadah, atau mungkin godaan-godaan yang lebih seperti narkoba, seks bebas yang tadi sudah dibicarakan, menyukai sesama jenis, dan masih banyak lagi. Menurut Ibu Pendeta, bagaimana cara anak muda zaman sekarang ini dapat menjadi Yusuf zaman sekarang ini dengan godaan, pergumulan yang sudah berbeda dengan Yusuf yang sudah kita baca tadi. Terima kasih. Baik, nama saya Andrea Mogonta dari kolom 5. Ingin bertanya, jadi di dalam Kejadian 39 ini Yusuf menghadapi 4 kali ujian. Yang pertama itu hidup di negeri asing di Mesir dan bekerja di istana raja. Kemudian yang kedua menghadapi godaan seksual. Yang ketiga difitnah oleh istri Potifar. Dan yang keempat hidup bersama dengan tahanan raja di penjara. Nah, pertanyaan saya, apa yang membuat Yusuf ini bisa bertahan dalam menghadapi ujian yang dialaminya? Terima kasih. Jadi SDC kita ini luar biasa karena dihadiri oleh anak-anak muda. Jadi ini memang bukan satu kebetulan kalau yang menjadi penyelenggara kita saat ini adalah Komisi Remaja. Jadi saudara-saudara, pasti semua orang ingin jadi seperti Yusuf. Tetapi prosesnya tidak mudah. Di usia 30 tahun dia menjadi orang kedua. Kalau orang kedua bisa saja orang katakan misalnya wakil gubernur kah dan seterusnya. Jadi orang kedua di kerajaan Mesir. Di kerajaan di mana Firaun adalah raja. Jadi menjadi orang kedua sebagai orang asing di tanah asing tidak mudah. Jadi dia harus melewati berbagai tantangan, atau di era sekarang yang orang katakan era kompetitif. Siapa yang kalah bersaing, siapa yang tidak memperlengkapi dirinya, bagaimana mungkin dia memperoleh kedudukan dan jabatan yang terbaik. Karena itu tantangan, memang kita hidup di zaman yang berbeda dengan Yusuf. Yusuf hidup di zaman yang jauh dari kita, tetapi kita juga hidup di zaman yang semakin kompleks ini. Tantangan hidup yang penuh. Saya katakan tadi bahwa kita berada di era kompetitif dengan tantangan-tantangan yang semakin kompleks. Tetapi kita melihat ada satu benang merah di sini.
apa yang dilakukan oleh Yusuf dapat kita lakukan di zaman kita. Kuncinya tetap sama. Yang pertama adalah menjadi Yusuf masa kini adalah pertama-tama karena dia telah mengalami pendidikan iman di rumah orang tuanya. Dia hidup sebagai pribadi yang takut akan Tuhan. Walaupun memang ada juga orang tua yang memperlakukan anaknya seperti Yakub. Yusuf memperoleh kasih sayang melebihi 10 saudara-saudaranya. Ini juga menjadi kritikan bagi orang tua masa kini. Banyak anak-anak kita yang tidak bertumbuh dengan baik karena mendapatkan perlakuan pilih-pilih kasih dari orang tua. Yang berikutnya, jadi Yusuf menjadi pribadi yang demikian karena Yusuf dididik untuk takut akan Tuhan, mengenal Tuhan. Sehingga walaupun dia menghadapi persoalan-persoalan yang tidak mudah, dia menghadapi pertama-tama perlakuan dari kakak-kakaknya yang karena iri hati teganya membuang dia di sumur yang kering dan menjual dia ke pedagang Ismail dan mengatakan kepada ayahnya dia dimakan oleh binatang buas. Secara manusia kita akan merasakan sakit. Orang yang terdekat yang seharusnya melindungi kita juga menyakiti kita. Karena itu sering terjadi bahwa kekerasan justru terjadi dan dilakukan oleh orang-orang yang terdekat dengan kita. Apakah kekerasan verbal melalui kata-kata atau kekerasan seksual juga seringkali dilakukan oleh anggota keluarga terdekat. Jadi Yusuf mampu menjalani semua proses yang sulit ini karena imannya kepada Tuhan. Yang kedua adalah karena Allah mempunyai rencana yang terbaik bagi Yusuf. Dan rencana Tuhan tidak pernah gagal, walaupun bagi manusia kelihatan gagal. Dibuang di sumur kosong pasti gagal. Tidak ada masa depan. Menjadi budak di usia remaja sepertinya gagal. Tetapi dari semua kegagalan-kegagalan itu, Yusuf dibentuk jadi pribadi yang boleh dikatakan menjadi pemimpin yang berhasil. Tetapi juga menjadi pribadi yang mampu membangun lagi kasih sayang, kekeluargaan. Dia tidak membalas dendam terhadap perilaku dari saudara-saudaranya, tetapi dia merangkul dengan cinta. Jadi yang paling penting adalah membangun pribadi kita untuk takut akan Tuhan, rajin beribadah. Yang kedua adalah kita hidup di zaman di mana orang yang memperlengkapi dirinya adalah orang-orang yang dapat bersaing dengan orang lain. Akan sangat jauh berbeda misalnya kita yang sehari-harinya belajar dari sudut pengetahuan kognitif kita, tetapi juga dari segi keterampilan kita, skill kita, dengan orang yang hari-hari ada di perampatan, minuman keras, berfoya-foya, malas-malas, bangun terlambat, bolos di sekolah. Bagaimana kita akan jadi pribadi yang berhasil kalau kita tergoda oleh miras, seks bebas, belum kawin melakukan hubungan suami istri? Bagaimana kita akan menjadi pribadi yang berhasil kalau kita tidak menempa pribadi kita? Allah punya rencana untuk menjadikan kita seperti Yusuf masa kini. Tetapi rencana Tuhan, penyertaan Tuhan harus dibarengi dengan pemberian diri.
Yusuf berhasil karena Tuhan menyertai, tetapi dia berhasil bukan dia kerja setengah hati. Kalau ingin jadi seperti Yusuf, mari menempa diri kita. Jangan mengeluh dapat persoalan. Mari menempa ilmu pengetahuan kita. Jangan merasa cukup kalau cuma SMA. Jangan merasa cukup kalau misalnya selesai S1. Masih terus belajar dan belajar. Tetapi pengetahuan tidak cukup. Zaman sekarang menuntut anak-anak muda memiliki keterampilan. Apa keterampilan kita yang membuat kita memiliki daya saing? Misalnya kita lulus dengan nilai luar biasa, tetapi kita akan dipilih karena misalnya kita memiliki skill yang terbaik. Apa skill kita? Sekarang lebih mudah, ada opak Google menuntun kita. Tetapi lepas dari yang saya katakan tadi, yang penting adalah ibadah, mengutamakan Tuhan, memberdayakan diri dari sisi pengetahuan, keterampilan, kemudian mampu bersosialisasi. Toh, kalau Yusuf tak mampu bersosialisasi, bagaimana dia orang asing akan dihargai di tempat asing? Jadi kita juga harus mampu membangun relasi. Pesan Paskah PGI adalah dia mendalui kamu ke Galilea. Tempat kita adalah Galilea. Pertemuan interaksi sosial dengan orang yang berbagai suku, bangsa, dan seterusnya. Bagaimana kita mampu? Kita juga harus memiliki keterampilan untuk bersosialisasi. Dan juga saya katakan yang paling penting adalah kalau kita misalnya dites di satu perusahaan, Nora akan katakan kita diterima karena pengetahuan kita. Tetapi bagaimana kita akan naik jabatan? Kita diterima karena kita memiliki karakter. Orang yang berpengetahuan belum tentu berkarakter. Dan karakter itu dimanapun kita berada, di tanah asing, di tanah orang, di tempat yang mungkin baru bagi kita, karakter itu akan membedakan kita dengan yang lain. Jadi mari kita berupaya terus menerus belajar, terus menerus menempa diri kita. Dan kita harus belajar dari Yusuf untuk belajar mengatakan tidak pada dosa seksual. Belajar mengatakan tidak, so cukup. Masa satu hari di HP terus, cuma di game dan apalagi di video porno. Mari kita katakan tidak, saya tidak akan terpengaruh dengan teman-teman yang cuma membawa saya untuk misalnya bermalas-malasan, foya-foya, menghambur-hamburkan uang orang tua, menghabiskan waktu dengan percuma. Jadi itu yang harus kita lakukan. Jadi Tuhan menyertai kita, tetapi kita harus meresponi penyertaan Tuhan. Dua hal ini harus dibangun secara koheren, secara harmonis. Jangan ingin disertai Tuhan tetapi tidak mampu meresponi penyertaan Tuhan dengan hidup disiplin, dengan bekerja dengan baik. Yang berikutnya, ujian itu bisa terjadi dimanapun dan kapanpun. Tetapi Yusuf memberikan kita suatu pelajaran iman bahwa dia menang terhadap ujian, dia menang terhadap godaan. Karena itu supaya menang terhadap godaan, jangan mengandalkan hikmat manusia, jangan mengandalkan kekuatan sendiri, jangan mengandalkan pengetahuan kita, logika kita semata-mata. Belajarlah untuk meminta pertolongan Tuhan dan memiliki sikap hidup yang rendah hati. Jangan ketika ada ujian dan godaan di sekitar kita, kita terlalu angkuh, kita terlalu sombong, dan kita tidak mampu merendahkan diri. Jadilah pribadi-pribadi yang berkualitas. Saya katakan tadi ada 3B. Apa kuten beriman apa?
berkarakter dan berhasil toh. Jadi pribadi seperti itu, tahan uji, nyandak mudah menyerah, nyandak mudah mengeluh, tetapi juga tidak malu-malu. Jadi berani tampil. Karena itu saya percaya edisi ini edisi anak-anak muda juga. Kalau orang tua, orang backing itu pat orang pe anak menjadi yang terbaik. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Selain pertanyaan, tentunya ada beberapa tanggapan yang juga ini menurut kami penting bagi kita semua. Betapa dan bagaimana Tuhan memberkati orang yang setia. Kita tahu bahwa Yusuf pribadi mengalami penindasan karena iri hati, namun Yusuf selalu mengalami pertolongan dan disertai Tuhan. Ada rancangan jahat ataupun permufakatan jahat dari kakak-kakaknya, namun Yusuf selalu mengalami keselamatan. Itu karena dia setia kepada Tuhan. Bahkan Yusuf juga selalu berhasil dalam segala pekerjaannya. Dia mengalami kesejahteraan dan digarisbawahi bahwa kesejahteraan itu bukan hanya dialami Yusuf, tetapi ternyata kesejahteraan orang-orang yang setia itu dialami oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Bahkan Potifar juga orang-orang yang ada di dalam penjara. Menjadi pertanyaan bagi kita, pertama, bagaimana gereja mengajarkan jemaat bahkan anak-anak kita untuk melawan godaan sehingga anak-anak kita memiliki sikap yang manis. Nah, ini bahasa di dalam Alkitab. Kemudian, seberapa pentingkah menjadi orang yang setia dan taat? Apakah perlu untuk bergaul dengan orang-orang yang setia kepada Tuhan? Atau apakah faedah bergaul dengan orang-orang yang setia kepada Tuhan atau sebaliknya? Terima kasih. Ya, saudara-saudara, ini tanggung jawab kita. Gereja bertanggung jawab terhadap pertumbuhan iman anak-anak muda kita. Oleh karena itu dikatakan bahwa pembinaan gereja itu sejak usia dini. Bahkan kepada keluarga diharapkan sejak dari kandungan. Pembinaan yang seperti apa? Sehingga betul-betul menjadi seperti Yusuf yang dikatakan manis sikapnya, elok parasnya. Ini tidak hanya saya katakan tadi bahasa lahiriah, seolah-olah yang ditonjolkan adalah penampilan lahiriah. Karena di zaman sekarang orang-orang sering menonjol soal-soal lahiriah. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah satu pertumbuhan iman, pembentukan karakter Kristiani menjadi seperti Yesus. Ini tanggung jawab yang tidak mudah. Karena itu satu hal yang penting dilakukan adalah mari kita membangun keluarga Kristen, mengarahkan orang tua untuk mendidik anak-anak dengan baik. Pada ibadah bimbingan sekolah minggu saya katakan, kalau boleh kok ada CCA, orang tua dan anak lomba CCA, supaya betul-betul bukan cuma anak yang kita latih belajar firman, orang tua juga harus dilatih belajar firman. Bagaimana kita mendidik anak-anak takut akan Tuhan, merdepe papa tidak bergereja mabuk-mabuk. Jadi ada tidak hanya gereja tetapi peran bersama, baik gereja, baik orang tua, baik sekolah, sehingga betul-betul akan membangun pribadi anak-anak kita menjadi pribadi yang seperti Yusuf dalam perjanjian lama dan Timotius dalam perjanjian baru.
Tetapi tugas ini sekali lagi tidak semudah membalikkan telapak tangan. Komisi remaja, komisi pemuda, komisi anak harus berpikir kira-kira kegiatan kreatif apa yang kita akan lakukan bersama-sama. Jadi walaupun hal-hal yang menarik minat, hobi, atau hal-hal yang menyangkut selebrasi itu sering diutamakan, tetapi jangan abai terhadap pertumbuhan iman. Ini harga mati kita. Jadi jangan lupa. Karena itu harus ada misalnya remaja jam doa bersama, jam membaca Alkitab bersama, biar nyendak lama-lama. Jadi harus dibangun yang seperti itu. Jangan pada akhirnya banyak pemuda remaja seperti di negara lain menjadi ateis karena tidak mengalami sentuhan-sentuhan rohani sejak kecil, karena terlalu berpikir alkali atau logika. Yang berikutnya adalah jadi menjadi orang yang beriman kepada Tuhan itu harus terus menerus, harus setia, harus taat. Tetapi sering kita kebalikannya, suka mendapatkan berkat yang luar biasa dari Tuhan, jabatan, harta dan kekayaan, seterusnya, tetapi tidak setia. Nanti cari Tuhan di waktu-waktu tertentu. Kesetiaan, ketaatan itu harus dibangun secara terus menerus. Jadi itulah yang mengingatkan kita bahwa hidup bergereja, hidup beribadah, hidup dalam keluarga kita juga adalah membangun kesetiaan yang terus menerus. Saya katakan tadi ada beda antara kesetnya Allah, kasih setia Allah yang tak berkesudahan, dan kennya manusia, kasih manusia yang sesaat. Oleh karena itu kiranya kita mampu meresponi kasih setia Tuhan. Dan ini juga tidak mudah. Karena itu juga dalam program-program gereja memang harus melibatkan memang banyak anggaran untuk pemuda, remaja dan anak-anak. Membentuk kualitas beriman juga tidak mudah. Tetapi jangan orang bangun rumah gereja kita dengan bahan dari jerami atau rumput kering. Jangan membangun mentalitas anak-anak kita dengan jerami yang mudah terbakar. Bangunlah mereka dengan emas, perak, batu permata. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah beberapa diskusi yang boleh kita saksikan bersama saat ini, yang bisa kita tarik kesimpulan bersama bahwa untuk bisa belajar bagaimana menjadi pribadi seperti Yusuf adalah beberapa proses yang saat ini kita boleh saksikan, bukan hanya pada hasil akhirnya. Karena sebagian besar dari kita manusia hanya melihat suatu keberhasilan saja, tapi proses yang dilewatinya itu yang bisa menghasilkan atau membentuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi lewat masalah-masalah yang boleh kita hadapi. Oleh karena itu tetap kita berpegang teguh seperti halnya dalam melaksanakan segala sesuatu, baik kita berpelayanan yang ada dimanapun kita berada. Lebihnya kita menjadi pedoman dalam kitab Kolose 3 ayatnya yang ke-23, apapun juga yang kamu lakukan, lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada pemateri kita pada saat ini, Ibu Pendeta Dr. Treasure Tombokan, yang sudah bisa belajar bersama dengan kita tentang kebenaran, tentang pendalaman bersama dengan Alkitab pada saat ini. Juga kepada kita semua, Tuhan Yesus memberkati. Saat ini kita akan masuk dalam doa penutup yang akan dibawakan oleh Saudari Adeli Senduk. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ada ungkapan syukur yang kami panjatkan kepadamu Bapa, karena begitu besar cinta kasih-Mu dalam kehidupan kami. Engkau telah menuntun serangkaian acara Kusapa di malam hari ini Tuhan boleh berjalan dengan begitu baik. Kami yakin dan percaya ini semua bukan kebetulan, namun ini merupakan kesempatan yang baik bagi kami Tuhan.
Kami bersyukur berterima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Bapa, di malam hari ini, di dalam acara Kusapa ini, kami telah membahas begitu banyak Tuhan tentang kisah firman-Mu. Biarlah apa yang telah kami bahas bersama Tuhan itu dapat berguna bagi kami, setiap kami yang akan memimpin ibadah, bahkan juga berguna bagi kehidupan kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang selalu menuntun kami untuk membawa kami semakin hari semakin dibenarkan, disempurnakan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Di dalam rangkaian acara peribadatan ini Tuhan, kami telah memberikan persembahan. Kiranya Engkau yang memberkati persembahan itu, biarlah persembahan itu dapat dikelola dengan baik Tuhan, sesuai dengan apa yang dibutuhkan, dan tentunya Tuhan dapat berguna untuk memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi ini. Kami pula berdoa Tuhan untuk Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Betania Tiling Tengkulu, untuk setiap apa yang sedang kami programkan, apa yang sedang kami rencanakan Tuhan. Kami yakin dan percaya ketika itu berkenan di hadapan-Mu Tuhan, Engkau yang akan bukakan jalan, Engkau yang akan mencampur tangan dalam setiap proses yang akan dilakukan, dan hal tersebut dapat berjalan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Engkau pun memberkati setiap pribadi yang telah bertugas di malam hari ini Tuhan, terlebih khusus Komisi Pelayanan Remaja Jemaat Gemim Betania Tiling Tengkulu, setiap apa yang mereka kerjakan Tuhan, pelayanan yang mereka lakukan, Engkau yang maha melihat dan Engkau yang memperhitungkannya Tuhan. Kami yakin dan percaya jerih payah di dalam Engkau tidak pernah sia-sia. Bapa, di saat ini Tuhan, kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing, kami akan kembali ke kehidupan kami. Kiranya Engkau yang selalu menuntun dan memberkati kami Tuhan, apapun yang sedang kami kerjakan, setiap pribadi yang kami kerjakan Tuhan, Engkau yang memberkati, Engkau yang membukakan jalan, dan sepanjang itu berkenan di hadapan-Mu Bapa, kami yakin Engkau yang akan membuat berhasil. Seluruh hidup dan penghidupan kami mau taruhkan ke dalam tangan-Mu Bapa, dan kami akan berdoa bersama. Doa yang telah Engkau ajarkan akan kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan, program Kusapa kita di malam hari ini boleh berjalan dengan segala baik, dan diucapkan banyak terima kasih buat pemateri kita pada saat ini, Ibu Pendeta Dr. Treasure Tombokan yang boleh membawakan materi pada saat ini, dan diucapkan banyak terima kasih buat tim multimedia, seluruh pelayan khusus dan jemaat yang menyaksikan dari rumah lewat YouTube channel Jemaat Gemim Betania Tiling Tengkulu. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita sekalian, dan sampai kita berjumpa dalam program Kusapa berikutnya. Shalom. Damai di hati.